Hajar, Sarah. Ibu mau milih seperti Sarah atau seperti Hajar? Sarah itu wanita yang mewarisi separuh kecantikan dari Ibunda Hawa. Tidak ada perempuan yang cantiknya melebihi Sarah setelah Ibunda Hawa. Taatnya kepada Allah, berbaktinya kepada suami. Ibu mau dia seperti Sarah? Mau? Saya setuju. Saya teruskan ceritanya ini. Saya setuju. Pak, tolong catat lagi. Ibu-ibu ini seperti Sarah. Sampai umur 69 tahun. Sarah itu menikah dengan Ibrahim itu umur 39 tahun. Belum sampai setua, boten. Jadi ada istilah itu konversi umur. Ibrahim itu meninggal di umur 243 tahun. Jadi kalau Ibrahim itu dihitan umur 80 tahun. Saya agak ajak ke sana sendiri. Ibrahim kami dihitan umur 80 tahun. Pikiran kita, apa gaya dong? Karena Ibrahim itu umur 243 tahun. Berarti kalau 80 tahun kan sepertiganya, Pak. Sepertiga umur Nabi sekarang, kurang lebihnya 20 tahun. Sarah itu menikah dengan Ibrahim umur 39 tahun. 30 tahun menikah dengan Ibrahim, belum punya anak. Sampai akhirnya Sarah menganjurkan, bukan Ibrahim yang minta. Sarah menganjurkan agar Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Ibu mau seperti Sarah? Seperti Pak? Dipilih sekenainan akan kembali. Sudah, saya sampaikan Hajar, Hajar. Saya ibu kalau sudah cerita masalah, saya kebetulan ngaji kitab Sirah Nabawi. Saya di beberapa tempat itu ngaji kitab Sirah Nabawi. Ibu-ibu itu kalau tanya istrinya Rasul, berapa pun istrinya Rasul, masih seru, gak boleh jawab. Berapa pun istrinya Rasul, gak boleh jawab. Karena pertanyaan yang sensitif. Tapi bagi bapak-bapak ini pertanyaan yang inspiratif. Ya, jawab tapi mulai ngos. Songong. Mana sih ngomong 11 di dua itu tapi dalam pelajaran magang. Sudah. Hajar ini Bapak Ibu setelah melahirkan Ismail itu kan oleh Allah diutus Ismail Ibrahim untuk memisahkan. Yang Ibrahim dengan Sarah tinggal di Palestina, yang Hajar dengan Ismail dipindah ke mana? Ke Mekah. Jaraknya 1560 km. Jarak Palestina ke Mekah. Belum ada Garuda, belum ada Lion, Citylink, apalagi Wirawiri. Belum ada itu semua. Ya, 1 bulan perjalanan ditaruhlah ini Hajar Ismail Pak di Mekah. Dari mana kita tahu? Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dalam kurung Baitullah. Berarti Hajar Ismail ditinggal di dekat Ka'bah. Berarti Ibrahim datang, Ka'bah sudah ada. Ini perhatikan ya. Berarti Ibrahim bukan orang pertama yang membangun Ka'bah. Karena ketika sampai di Mekah, Ka'bah sudah ada. Bukti yang kedua itu tadi surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Bukti yang kedua itu di surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 127. Rabbana wa in yarfa' Ibrahimul qawaidu minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan sudut-sudut Ka'bah. Meninggikan berarti yang meneruskan, bukan membangun dari awal. Itu bukti bahwa Ibrahim bukanlah orang pertama yang bangun Ka'bah. Sudah, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Setelah Hajar ya diletakkan atau sampai di Mekah, Bu, Hajar itu tanya ke Ibrahim, Mas, sampai aku tinggal aku nanti. Bayangkan, tidak ada rumah, apalagi masjid
Mana mungkin Ibrahim itu menancapkan kayu dikasih seperti kulit unta sebagai apa? Payung lah. Bukan tenda seperti anak sekarang yang nongkeng itu bukan. Mungkin hanya sekedar kayu dikasih pelindung. Hanya itu saja. Ditanya sama Hajar, Mas, siapa tuh orang tinggal aku nang kita, ambil cili kita. Dan jawab Ibrahim. Gak tegen, Pak. Kata orang Inggris itu gak kemetu. Mau ngomong apa gak bisa. Sampai ditanya 3 kali, Mas, kenapa Bu? Jangan manggil opal. Sini Bu. Dia. Sini Bu. Jangan dipanggil sama Bapak. Sok kenapa? Bek. Luar biasa. Sekali malam makan nasi bek. Bu, saya simpen dulu nih, sudah aja. Ada orang perempuan dengan ceramah cerita bahwa Nabi itu kalau manggil istrinya itu dengan bahasa yang indah. Ya Muhairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, bilang, pulang ngaji, bilang sama suaminya, ya aku lihat turun Rasul itu yang nyelur bojo itu romantis. Apa dia? Ya Humairah. Artinya apa dia? Wahai istriku yang pipinya kemerah, buat sampai nyelur aku bakul ya. Tapi maksudnya diruni Rasul. Mulai saya ini itu tak turuti. Mulai saya ini kau tak celup dengan bahasa yang indah. Ya habatus sauda. Sebenarnya ini istrinya senang kenapa pakai bahasa Arab. Ya Allah, alhamdulillah. Dulu itu romantis kan Nabi. Cerita ke bapak yang berarti bapak tuanya yang suami. Ya Pak, aku saya ini betul-betul diceluk dengan romantis. Oh bodoh, ya habatus sauda. Masa Allah doh, ikut cinta ireng. Ikut cinta. Karena kau kan enggak pernah melebukan Al-Kausar. Dan itu cinta ireng mati lain. Sudah kuliah. Ya. Terus ditanya sekali lagi sampai pertanyaan yang ketiga baru ya sampai itu apakah diutus oleh Allah untuk meninggalkan aku di tempat ini? Baru jawab. Ibrahim itu ditanya, dicerca dengan 3 pertanyaan yang sama dan jawab. Begitu menyebut asma Allah, maka apa jawabannya? Iya, saya diperintah oleh Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kamu di tempat ini. Perhatikan dulu, perhatikan. Ibrahim itu hanya meninggalkan 1 kantong air sebagai bekalnya hajat, ya, dan tidak ada isi ulang di sekitar situ. Tidak ada depo isi ulang, tidak ada. Sudah. Ketika seorang istri ini pasrah, ketika Ibrahim biasa diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kamu di tempat ini, apa kata Hajar? Wis bujal-bujal, balik kok, balik betul, HP betul, wis di WA terus dengan Palestina ini. Bawa harus. Kok suwi semas dengan Mekah? Ya wis balik kok, balik tinggalkan. Allah tidak akan mensengsarakan saya. Ketika kami taat kepada Allah, perhatikan balasan kamu. Ya, perhatikan balasan Allah. Orang itu kalau sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah, anaknya juga dididik yang bagus. Allah akan berikan jalan keluar yang bagus. Ya. Ibrahim hanya meninggalkan 1 kantong air. 1 kantong air habis, apa balasan dari Allah? Apa balasan dari Allah? Apakah ada 1 galon kiriman? Tidak ada. Allah hadirkan bukan 1 kantong, 1 sumur. Betul kan? Betul kan Pak? 1 sumur yang Allah hadir sekalian sampai sekarang sudah habis-habis diminum oleh orang seluruh dunia. Sumur Zam-Zam itu gantinya dari 1 kantong air ditinggal oleh suaminya. Sudah yang pertama. Yang kedua, suaminya pergi, 1 orang Ibrahim yang pergi meninggalkan Hajar. Allah ganti, ya, kabilah-kabilah Jurhum datang bergerombol puluhan orang. Ada bapak-bapak sebagai penggantinya Ibrahim, ada ibu-ibu sebagai temannya Hajar, ada anak kecil sebagai temannya Ismail. Lengkap dan kontan Allah itu membantu, menolong itu kontan Bapak Ibu.
Saya mohon maaf, saya menyekolahkan anak berbayar, saya juga mendoakan anak juga berbayar. Allah berikan kemudahan, saya belum pernah merasa kesulitan. Saya belum pernah merasa kesulitan. Karena apa? Niat saya baik agar anak saya lebih pandai daripada saya. Ini hadirin sekalian. Jadi kalau kita sudah niatnya bagus, ya paling tidak ya waktu sampai telat bayar. Itu untuk ambil kajian. Ini Bu, sudah berapa cerita? Sudah berapa cerita? Ini Abbas, terus apa balik? Imron, terus apa balik? Hajar. Makanya ibu yang hadir di sini itu Allah berikan bekal yang hebat untuk mendidik anak-anak yang soleh-soleh. Suatu saat Rasulullah itu mengajak pemuda untuk perang Badar. Ayo, sekarang panggilan jihad, perang Badar. Silakan semua ambil senjatanya, bawa ininya, bawa pedangnya, bawa perisainya. Ya, yang bawa pedang, bawa tombak dan sebagainya. Ayo kita perang semuanya. Kalau mati syahid, kata Rasulullah, kalau mati syahid, maka kamu akan masuk surga tanpa dihisab. Pemuda datang banyak. Ada ibu-ibu yang menemui Rasulullah, rupanya ini wali murid Al-Mausam. Tanya ke Rasulullah, kenapa kok hanya bapak-bapak? Kenapa kok hanya pemuda yang mau panggil Rasul? Kami ini ibu-ibu kini mati syahid juga, ingin mati dan masuk surga tanpa dihisab. Apa kata Rasulullah? Didiklah anakmu dengan baik sampai jadi anak yang soleh dan solehah, dan pahalamu melebihi jihad fisabilillah. Orang-orang yang datang ke medan perang ini, kata Rasulullah, orang-orang yang datang ke medan perang ini, pemuda-pemuda yang rela mati demi Islam, itu karena hasil didikan ibu yang baik. Betul kan Bu? Betul kan Bu? Kalau mereka tidak dididik oleh seorang ibu yang baik, mereka untuk apa rela mati di medan perang? Dididik sama orang tuanya, nah belajar, sholat, ngaji. Kalau ada panggilan jihad, berangkatlah demi tanah airmu, demi Islammu. Kalau kamu mati syahid, kamu akan bertemu dengan ibu di surga. Dididik, didrill sama orang tuanya. Itu hasil didikan ibu dan baik. Jadi orang-orang yang pergi ke medan perang itu pun juga hasil dari didikan seorang ibu yang baik. Kalau sudah panggilan Allah, semuanya selesai. Saya ulangi Bu, kalau panggilan Allah, semuanya selesai. Cerita yang terakhir. Saya cerita saja, kok aku ngomong diri, kira tidak benar. Ada seorang sahabat Rasul bernama Zaid. Ceritanya agak romantis. Ya, karena ini ibu-ibu ini kan saya lihat kebanyakan di bawah 40 tahun. Ceritanya romantis. Zaid ini sampai umur 35 tahun itu belum menikah. Saking miskinnya, saking miskinnya, Zaid ini tinggal di Kufah. Kufah ini emperan masjid. Pekerjaannya setiap hari mengasah pedang. Karena apa? Dia ingin ikut perang, ingin mati syahid dan mendapatkan bidadari. Lumayan, aku masih gak rapi tapi oleh bidadari. Jadi masih gak gue tapi yang bertopingan. Rasul lewat di depan masjid, disapa oleh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Zaid, namanya Zaid bin Ali. Zaid, gimana kabarmu? Ya ini Rasul. Dan maksud saya, kamu pas sudah menikah? Ya belum Rasul, sampai mau sama aku. Apa kata Rasul? Loh, kalau kamu mau, aku bisa bantu. Ya aku tentu mau ya Rasulullah. Akhirnya Bu, Rasul itu mengutus sahabatnya menulis surat lamaran tertuju kepada seorang perempuan yang paling cantik di kota Madinah, namanya Zulfah binti Sa'id. Namanya hampir sama nama ayahnya. Rasul itu mengutus sahabatnya menulis surat lamaran diberikan kepada Zulfah binti Sa'id. Saya yakin saja Rasul masih ada. Bapak tinggal itu minta rekor semua. Rasul tidak ada. Hadirin sekalian, dibawalah surat lamaran ini Pak Bu oleh Zaid. Wes iki serah ke Sa'id ya. Dia punya anak perempuan cantik. Begitu surat dibawa ke Sa'id, kebetulan di rumahnya Sa'id ada tamu.
Diterimalah suratnya oleh Sa'id itu di terasnya. Dibaca kaget. Rasul minta supaya Zulfah anaknya Sa'id mau dilamar oleh Sa'id yang miskin, yang wajahnya mungkin di bawah KKM. Apa KKM itu apa? Pokoknya anggere ngocor biji, anggere ngocor biji. Katanya tukul itu ketika lahir tidak nangis. Bareng adu kocok langsung nangis. Sudah. Hadirin sekalian, dilihat seperti tersinggung saat itu. Apa dia bilang? Apakah betul surat ini dari Rasul? Maka jawabannya Sa'id, apakah kau pernah melihat aku berdusta? Kira-kira di teras masjid, di teras rumah, keluarlah Zulfah. Zulfah itu Masya Allah, jubin tangan seteman lah. Bapak-bapak tapi mendengar sudah cantiknya luar biasa. Ya, kata Zulfah, ya ada apa kamu kok ramai di sini? Kenapa tamunya kok gak di rumah di dalam? Nah, kata ayahnya, kata Sa'id, nah, laki-laki datang untuk melamar. Nangis marah seperti Zulfah. Ya, berapa banyak laki-laki tampan kaya dari bangsawan melamar aku tolak ya. Lalu kenapa kok ada laki-laki seperti ini melamarku ya? Bisa Zaid, kamu dengar sendiri ya, lamaranmu ditolak. Bukan aku yang menolak, tapi anakku yang tidak berkenan. Tolong sampaikan kepada Muhammad Rasulullah lamarnya ditolak. Begitu mendengar Muhammad disebut, Zulfah itu lain ceritanya. Ya, kenapa ayah menyebut nama Rasulullah? Iya nak, laki-laki datang melamarmu karena utusan dari Kanjeng Nabi. Begitu mendengar kata Rasulullah, apa kata Zulfah? Ya, kalau memang laki-laki datang untuk dari Muhammad Rasulullah, maka segerakan kami nikahkan. Berapa minta kau? Kalau memang laki-laki datang karena Rasulullah, maka segera nikahkan kami ya, segera nikahkan kami. Rasul sudah tahu, ini garansi sama Rasul. Sudah, akhirnya baru lamaran diterima, siap menikah. Zaid ini pulangnya Masya Allah, dia bukan hanya ingin menikah, bukan hanya ingin segera mengakhiri masa jomblonya, tapi dia menikah dengan perempuan tercantik di Madinah, yang semua laki-laki apapun ditolak oleh Zulfah. Jadi ekspektasi yang luar biasa. Pulang kembali ke masjid, ketemu lagi sama Rasul. Zaid gimana? Alhamdulillah ya Rasul, lamarannya diterima ya Rasul. Tapi bagaimana aku harus menyiapkan pernikahan ya Rasul? Ya, kamu datang ya ke rumahnya itu ditunjuk sama Rasul. Bilang, aku yang minta tolong. Datanglah Rasul ke rumah sahabat-sahabatnya, si Zaid. Bilang kalau dia minta tolong untuk mahar, membeli mahar. Maka dapat uang banyak. Zaid itu dapat uang banyak. Dia sudah Masya Allah, nanti sore saya menikah, nanti malam saya menikmati malam yang terindah. Maka berangkatlah Zaid ke pasar untuk beli apa? Mahar. Rupanya ITC yang dipilih. ITC apa? PTC. PTC berikutnya. Saya pikir royal. Mall Sistem Sudah sampainya di pasar, ternyata Zaid ini mendengar kabar bahwa ada kaum kafir yang akan menyerang Madinah. Ada kaum kafir yang akan menyerang Madinah. Zaid ini bimbang, apakah saya terus membelikan perlengkapan membeli mahar dan saya menikah dan saya mengakhiri masa-masa yang tidak bagus ini, atau mungkin saya ikut berperang. Keputusan Zaid, Ibu bisa bayangkan orang umur 35 tahun dan dia tidak pernah bermimpi untuk menikah, apalagi dengan gadis yang cantik seperti Zulfah. Dan sekarang dia tinggal membeli mahar, nanti sore dia menikah, nanti malam dia menikmati malam pertamanya. Tapi yang dipilih justru malah Pak, uang yang dipegang Pak dipakai untuk membeli perlengkapan perang, dibelinya kuda, dibelinya baju perang, dibelinya perlengkapan perang. Justru dia memilih untuk berperang bersama Kanjeng Nabi.
Harapan tidak mungkin datang dua kali, kesempatan tidak mungkin datang berikutnya. Tapi Zahid telah memilih untuk berperang. Hadirin sekalian, perhatikan cerita ini. Datanglah Zahid ke Masjid Nabawi. Di sana berkumpul pemuda-pemuda yang siap perang. Dari kejauhan dilihat semua mata pemuda itu, mata pemuda ini heran dengan Zahid. Kenapa? Di grup WA sudah ramai Zahid akan menikah dengan Zulfa. Sudah terjadi patah hati nasional. Semua laki-laki yang tadinya naksir Zulfa sudah ngiler semua. Ya, di grup WA ada bunyinya Zahid menikah dengan Zulfa. Loh, kok malah nongol bawa kuda mau perang? Apa kata para pemuda itu? Wahai Zahid, kenapa kamu berkumpul di tempat ini? Bukankah nanti sore kamu akan menikah dan malamnya kamu akan menikmati malam yang terindah? Hadirin sekalian, inilah pilihan. Jenengan juga sedang memilih Bapak Ibu. Wallahi, hidup ini adalah pilihan. Jenengan sedang memilih mau dikemanakan anak kita. Tapi saran saya, kalau sudah disebut nama Allah, disebut nama baginda Rasulullah, selesai semua urusan. Dan Allah akan membimbing kita, tidak akan menghinakan kita. Apa kata Rasul, kata Zahid? Ya, saya tahu saya punya masalah dan saya akan menyelesaikan masalah nanti sore dan malam. Saya akan menikmati malam yang terindah dalam hidup saya. Tapi saya telah memilih untuk bersama dengan Nabi Mustafa Muhammad Rasul ikut berperang. Kesempatan ini tidak ditinggalkan oleh Zahid. Dia berperang, diceritakan dalam perang itu dia berhasil membunuh banyak orang kafir. Tapi akhirnya dia terbunuh sebagai syahid. Setelah selesai perang, perhatikan begini, yang namanya Zahid itu dipangku sama Kanjeng Nabi, ditaruh di atas paha. Apa kata Rasulullah? Seharusnya pemuda ini nanti malam menikmati malam terindah, tapi justru dia memilih berperang bersama kita. Dan Rasul itu menoleh ke kiri sambil tersenyum. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa kau menoleh ke kiri dan tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat banyak bidadari berebut mengangkat Zahid. Aku melihat banyak bidadari turun berebut mengangkat Zahid. Dan salah satu dari bidadari tersingkap dan tampak betisnya dalam malu melihat. Rasul itu malu Pak melihat betis dan bidadari. Dan kalau kita kan langsung ambil kamera, langsung ambil foto, tidak kesempatan. Hadirin sekalian, mendengar cerita ini, Zulfa yang mau menikah itu langsung datang ke tempat lokasi kejadian. Dilihat Zahid meninggal sebagai syahid. Perhatikan apa kata Zulfa. Hari ini aku izinkan bidadari membawa, tapi kelak di surga aku akan mencari sebagai pengantin. Dan kata-kata terakhir terserah saya. Ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi intinya, jenengan ini dengan saya sama-sama orang tua, sama-sama punya pilihan. Monggo, mau dipilihkan kemana putra putri kita. Kalau saya, karena ini bukan anak, hanya anak, tapi tetap pilih Allah. Dan Allah juga yang mengatur rezeki saya. Saya pilihkan yang terbaik, apapun yang terbaik untuk anak saya. Dan insya Allah kalau anak itu akan melihat riwayat pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, dan dia akan berterima kasih kepada kita. Betul Bu? Sudah 57 menit. Monggo yang mau bertanya saya persilakan. Mungkin ibu mau tanya maka lamanya Zulfa, saya juga tidak tahu. Monggo Pak mungkin mau tanya. Ibu, barangkali ada yang mau bertanya ke ustaznya. Monggo menonton. Bagaimana ya Ustaz? Saya pengennya mengarahkan ke sana, tapi anak saya kok manis ya, jangan sampai. Oh, Pak Iwan, kalau bok
saya buang pesantren. Bagaimana cara melakukan yang benar ya? Saya mau Jadi saya pun juga sama, hampir sama. Karena anak saya itu sebelum saya masukkan ke pesantren itu sudah terlanjur ramai bergaul sama anak masjid. Anak masjid, teman-temannya itu anak masjid. Kebetulan saya itu wataknya anak masjid. Tapi porsi untuk mengenal Islam itu saya masih jauh sekali. Yang pertama, Bapak Ibu mohon ingat baik-baik. Yang pertama, kalau jenengan ingin putra putri jenengan rajin ibadah, apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Bapak, contoh, tidak perlu banyak bicara, tapi berikan contoh itu lewat perbuatan. Anak suka menulis itu ketika melihat orang tuanya rajin menulis. Anak suka ngaji itu ketika orang tuanya rajin ngaji. Bu, kalau anak ini jenengan anggap sebagai pengeluaran, biaya untuk anak jenengan anggap sebagai pengeluaran, itu sudah keliru besar. Nanti jenengan akan mencari biaya yang paling murah dengan untung yang paling besar. Biaya anak itu kita harus anggap sebagai investasi. Kalau investasi, maka semakin banyak investasi, semakin mahal investasi, hasilnya pasti semakin bagus. Jangan sebagai pengeluaran. Kalau pengeluaran untuk rugi, dia pasti akan berpikir golek sing bondo paling tinggi, untungnya sing paling gede. Ya, yang saya ceritakan tadi dari awal itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, anak tidak mungkin meniru orang lain. Anak itu paling banyak berkumpul sama orang tuanya. Ya, rumah itu, ibu terutama, itu adalah madrasah pertama bagi anak. Sebelum anak keluar, itu yang dilihat adalah orang tuanya. Saya pernah, anak saya itu SD kelas 8. Bilang saya, Bi, mohon maaf Bi, ada temannya itu tidak tahu dia mendengar pada waktu dia keluar makan keluar atau apa, dia mendengar mohon maaf orang misun, dia tanya ke saya. Pertama saya bersyukur kepada Allah karena dia bertanya, Bi, ini apa sih artinya? Saya sampaikan, jangan langsung ibu menghindar. Saya sampaikan itu omongan tidak bagus. Itu hanya mulut-mulut yang memang ditemani setan yang mau ngomong seperti itu. Saya sampaikan. Saya sampai sekarang di sekolah itu kalau dengar anak bisu, upin seperti itu. Saya bukan kok sok bagaimana, saya tidak pernah ngomong bilang. Ibu saya orang tua saya tidak tahu. Teman saya waktu kecil itu mungkin jauh lebih rusak dibandingkan dengan temannya anak saya. Saya Pak, mohon maaf Pak, permainan judi macam apapun di kampung itu saya tahu. Tapi alhamdulillah ya Allah, orang tua saya itu waktu buta huruf. Pokoknya kalau sudah maghrib tidak pulang, dicari Pak. Kalau sudah habis isya tidak pulang, dibunuhi, dicari anak saya. Alhamdulillah, bayangkan saya di tempat yang rusak seperti itu. Mohon maaf, teman saya kecil saya itu mohon maaf sekali. Habis macam-macam itu cerita saya. Saya SD kelas 5 itu sudah bantu Pak Yai ngajar ngaji. Kelas 5, habis nyuri itu Pak cerita saya. Mohon maaf, habis sama perempuan itu cinta karena sudah besar. Saya ngajar, saya kelas 5 itu bantu ngajar Pak Yai itu. Itu anak-anak yang ingin pulang duluan Pak, itu mesti ke saya. Kalau sama Pak Yai itu masih antri, tapi kalau dengan saya selesai langsung pulang. Lah, ke saya dapatkan gurunya Bu walaupun kecil, manggil adik, wis dia. Nah, habis melakukan pekerjaan sesusah apapun cerita saya.
Saya sampai sekarang, maaf, saya rokok saja tidak pernah bersentuhan. Karena Pak ibu saya luar biasa. Saya bersyukur pada ibu saya. Saya itu pernah pakai rokok selokaran, rokok jamu dibungkus sama kain, sama daun seperti kelaras juga. Itu saya masih ingat saya itu di penerbang dulu, dipukul sama ibu saya. Saya bilang ini lo jamu, aku pokoknya gak kepingin awak murid ini. Bapak saya, kakak saya nomor 1 semuanya dari rokok, ya semuanya selesai dari rokok. Saya punya kecil sudah diajar oleh orang tua saya naik sepeda ontel ke masjid. Begitu bapak saya meninggal, tetap saya ke masjid. Jadi mohon maaf, bergantung bagaimana kita memberikan jalan kepada kita. Jenengan besok ditanya oleh Allah, jalan seperti apa yang diberikan kepada anak-anak kita. Pada saat anak saya mondok, saya punya anak cuma 1 kita mondok, belum bisa bayangkan. Di pondok, gila. Terus anak siji nang pondok pisah. Nek arek rolas gak apa-apa nang pondok. Dari ini anak 1 di pondok. Kalau sudah, saya kalau sama istri saya kalau lagi makan malam juga ya, istri saya di anaknya di pondok, itu pamit bukan makan, survei makan, menit-menit anak yang mulai jadi di mana, survei. Karena apa? Nggak tega. Anak saya di pondok makan tempe, terus saya makan macam-macam. Kata istri saya, ini kedoliman. Anak yang pondok, mak bapak ibu semangat ini kedoliman. Makanya saya ngomongnya ayo survei, cari makan, menit-menit anak yang mulai jadi. Jadi seperti itu. Kita harus satu suara. Caranya Bu, yang pertama ibu suasanakan, ya, suasana kondisikan suasana rumah itu seperti pesantren. Biar nanti ibu tidak perang dengan putranya. Bagaimana caranya? Di pesantren itu ada ngaji, habis subuh itu ngaji, ya. Habis apa? Pokoknya usahakan sebelum berangkat ke masjid kita sholat sunnah. Walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Karena saya satari, ya mas, tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat 1 rakaat. Dan memang kalau mereka ngantuk dan sebagainya itu wajar, memang beda dengan kita. Dikondisikan seperti pesantren, sehingga ketika mereka masuk pesantren, mereka sudah tidak kaget. Ini apa yang mau baik? Seperti itu hadirnya. Dan yang kedua, jenengan nanti mulai sekarang diajak dan pesantren, bayangkan, sampaikan ke anak-anak kita, kamu kalau di luar pesantren temanmu belum macam-macam, tapi kalau di pesantren seumuran ini punya hobinya sama, karakternya hampir sama, enak di situ. Ya. Saya kapan hari itu tanya sama anak saya, waktu kunjungan apa mas? Tadi sarapan apa? Oke, nek wayang juga ini mesti sarapannya enak-enak. Ya, ada saatnya sampai begini orang bapak ya. Tapi kalau sampai boleh berbalik mana di sate, apa sate itu? Apa ya? Sayur terong. Tidak apa-apa. Jadi anak saya kan patah sini operasi. Ya, waktu saya antar mas balik ya, terus apa biar aku si kura-kura ini. Apa biar aku si ubah-ubah. Saya langsung des. Bisa gini sih sampai selesai. Jadi memang yang pertama itu harus berikan contoh. Yang kedua, buatlah suasana rumah seperti suasana pesantren biar tidak kaku nanti. Dan yang ketiga, mungkin sekitar sana ajaklah melihat pesantren. Kalau ngajak pesantren duduk sore. Jangan waktu pagi anak sekolah stres nanti begini. Kalau sore pesantren itu apa Bu? Main di pesantren. Kalau sore habis asar main sepak bola, anak senang juga anak. Tapi ini isu juga kantor stres nanti anak. Seperti itu juga kamu berpisah. Tapi nanti setelah kembali anak itu akan bisa baca Quran, bisa jadi imam. Bundanya itu kalau saya ke masjid, bundanya di imamnya anak saya. Nangis bundanya di imamnya anak saya. Dan nanti jenengan akan ya memang berpisah. Tapi insya Allah setelah kembali kita akan bahagia. Sebenarnya itu boleh. Ada yang lain apa itu? Jadi
Yang pertama saya ingin curhat dulu terkait dengan anak saya yang baru kelas 1. Seperti yang Ustaz katakan bahwa tujuan kami menyekolahkan anak kami itu karena memang tujuannya agama, supaya sholatnya benar, ngajinya juga benar. Dan alhamdulillah 2 bulan atau 3 bulan itu pembelajaran di Al-Kausar, anak saya jauh berbeda dari waktu anak saya TK. Masya Allah, saya kaget cara ngajinya yang dulu saya paksakan, yang harus benar, itu bukan kalau itu susah sekali anak saya dulu TK. Dan saya kaget tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada hafalan kabar, katanya Ustaz dan sesuatu mungkin yang ini. Beliau membacakan surat Al-Lahab itu di depan saya, karena memang dari dulu itu saya cita-cita anak saya itu majunya benar. Dan alhamdulillah, mama dengerin saya mau baca surat Al-Lahab, Tabat katanya. Tabat itu mama yang seperti mama ajarkan dulu itu. Akhirnya saya, ya Allah, ternyata saya benar menyekolahkan anak saya di Al-Kausar, minimal ngajinya benar dulu. Dan anak saya itu membanggakan diri kan benar-benar jauh sekali berbeda. Dan saya berterima kasih kepada pihak Al-Kausar, terutama yang mengajari anak saya dengan ngaji luar biasa, bagus sekali tajwidnya. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, ini anak saya lagi ini, Elia. Waktu TK beliau itu bacaan sholatnya berbeda dengan saya. Saya pun dengan ayahnya berbeda. Ya, keluarga Pancasila. Oke, tapi ketika tinggal kita, Ustaz, saya dan ayahnya memang berbeda bacaannya, tetapi kami sama-sama Islam ya, tetap bersatu, Ustaz. Akhirnya anak saya sekolah di sekolah yang kebetulan bacaan sholat itu sama dengan ayahnya. Ayahnya pagi sampai menjelang maghrib itu di kantor, sementara yang harus membimbing anak saya sholat kan saya yang di rumah, karena saya kebetulan tidak bekerja. Nah, anak saya sudah hafal yang bacaan yang seperti ayahnya, sementara saya kebingungan. Akhirnya anak saya tuntut untuk meniru bacaan yang seperti saya pakai. Akhirnya Ella itu kebingungan. Anak ayat punya tabrakan. Mama, aku di sekolah di TK diajari begini loh, pakai ini aja loh Mama. Kamu nggak bisa, nah itu ayah yang bisa. Sedangkan ayah bekerja, malam baru pulang. Masa ayah kan malamnya harus belajar sama ayah sampai biar mama saja. Maka tidak mau, akhirnya saya pelan-pelanin. Memang sholatnya memang tabel merah tadi Bu, bolong-bolong, tidak tertib. Jadi Ustaz tabel tadi itu tabel sholat Al-Kausar. Memang tidak teratur sholatnya. Dan saya pun punya anak kecil, memang tidak baik. Terbantu ngajinya oleh Ustaz-Ustazah, alhamdulillah. Saya agak kesusahan karena anak saya ini dari bacaan ini saya belokkan. Memang semuanya tidak semuanya berbeda, tetapi ya lumayan banyak berbedanya. Akhirnya dia harus mengulang. Nah, ini bagaimana Ustaz? Tegur saya kalau saya salah, kalau dinasihati, bagaimana saya harus bersikap terhadap anak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memahami adanya perbedaan di masyarakat. Perbedaan, saya pengurus Muhammadiyah, tapi saya tidak biasa bicara masalah khilafiyah. Saya tahu perbedaan dari mulai takbir sampai salam. Saya hafal mana yang berpotensi berbeda, itu saya tahu. Ibu takbir saja itu sudah banyak macamnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Naruh tangan ada, saya ada yang berbeda, ada yang begini, ada yang muter.
Rukuk pun juga banyak, ada yang agak berlutut, ada yang di sini kakinya, macam-macam. Selama itu bukan hal yang urgen, yang pokok, yang rukun. Rukun sholat itu apa? Apa rukun sholat? Apa yang harus dilakukan di sholat yang ditinggal akhirnya batal sholat. Termasuk Al-Fatihah kan? Selama itu sama, mohon jangan dipermasalahkan. Mungkin kalau mau dipermasalahkan pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Di tempat saya di sesi ketiga itu, saya ajari anak-anak itu berdoa, zikir setelah sholat. Sama guru agamanya diganti. Saya dipanas-panasin sama teman-teman, Pak Alvin, kok sama jatuh Pak Alvin diganti? Itu kan di luar sholat. Yang penting dari takbir sampai salam tidak diganti. Kalau masalah sebelumnya, sesudahnya itu kan bukan bagian dari sholat. Saya tidak ingin dari tabrakan hanya masalah seperti itu. Satu. Yang kedua, Bu, dari sekolahnya kan ada panduannya, bisa ada bukunya. Ya artinya kan bacaan apa yang harus dibaca itu kan mesti ada. Ikuti saja itu, ikuti itu saja. Karena apa? Nanti anak akan dinilai sama gurunya pakai itu, ya, pakai itu. Saya bilang ke anak saya, kebetulan anak saya memang sama. Oh maaf, saya pengurus Muhammadiyah. Anak saya sekolah di Muhammadiyah SD-nya, itu masih berbeda. Itu masih berbeda. Gurunya mengajarkan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya bilang, nah, hadis yang sahih untuk membaca doa makan itu hanya bismillah. Tapi nanti kalau kamu ulangan, kamu jawab Allahumma barik lana. Betul tak Pak? Saya sampaikan hadis sahih membaca doa mau makan itu hanya sepenggal kata bismillah. Tapi nanti kalau kamu ulangan, kamu jawab Allahumma barik lana. Seperti itu. Begitu adzan maghrib, ketika mancing buka puasa, apa doanya? Allahumma laka syukur dan sebagainya. Kalau ulangan kamu jawab itu. Tapi doa yang sahih itu ini saya sampaikan. Jadi biar anak tidak tabrakan sama sekolahnya, tidak tabrakan sama ayahnya, tidak tabrakan sama neneknya. Jadi kita ajari anak itu benar tapi punya toleransi. Jadi kan masih di sini, nanti keluar sedikit tambah banyak perbedaan. Saya ini ngaji di Masjid NU itu ada kalau 5. Di Masjid NU betul. Saya pilih untuk satu, tidak imami. Karena pas saya khawatir berbeda. Selama dari takbir sampai salam tidak berbeda, saya ikut. Tapi menurut saya kan kalau nanti harus imami, kan saya harus bikin zikir, Pak. Iya kalau zikirnya sama, kalau beda, saya ingin ada masalah. Jadi saya berkali-kali sudah minta imami, saya makmum saja. Saya sedang ceramah, tapi itu soalnya saya makmum saja. Saya ingin tabrakan. Saya ingin ada perbedaan. Karena apa? Perbedaan yang dimaksud oleh masyarakat itu ternyata tidak urgen, Pak. Paham ya? Jadi sekali lagi yang pertama, ikuti sekolah. Biar anak ini tidak merasa asing. Kalaupun jenengan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari sekolahnya, sampaikan baik-baik. Ini juga perlu saya alami. Nah, hadisnya sahih ini. Ayo sekarang saya tanya Bapak Ibu, mohon maaf dan tidak kerabat. Lebih percaya mana anak kepada orang tuanya atau kepada gurunya? Berikan sesuai yang diajarkan gurunya. Kalau kita mau menasehati, misalnya ada satu perbedaan, pelan-pelan, jangan sampai tabrakan. Betul Bu? Kasihan anak-anak masih kecil, dia dapat pada tabrakan sama temannya olok-olokan. Waduh, nanti jadi eksekutif Pak, ada di luar rel. Kalau di luar rel, anak kita jadi terkucilkan. Sudah ikuti saja. Toh gurunya memberikan yang terbaik. Pak Bu, nanti masalah dengan bapak, dengan ibu,
Anak Adam itu digoda iblis menteng. Begitu digoda Hawa, kelepak. Jadi kelemahannya bapak itu bukan di iblis, tapi di jenengan. Jadi jangan biasakan berbeda. Insya Allah, selama itu bukan hal yang penting, bukan hal yang fondasi, bukan hal yang murah, diikuti saja. Kalau ibu mau menyampaikan yang beda, pelan-pelan, jangan sampai anak ini menjadi konfrontatif. Akhirnya mereka nanti belajar kata, jangan. Maka begini, ada yang lain? Cekap? Apa gini? Apa? Untuk Bapak Ibu, mari kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Sebelum berdoa, saya sampaikan cerita penutup. Tadi kan cerita terakhir. Sakit sama sulfa tadi kan cerita terakhir. Ini cerita penutup. Beda begini. Nabi Musa itu bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini sudah lama menikah tapi belum nikah. Terus perempuan itu ngomong ke Nabi Musa, ya Nabi, bukankah engkau seorang Nabi? Aku ini sudah lama menikah tapi belum punya anak. Bantulah aku berdoa kepada Allah. Bukankah engkau lebih dekat kepada Allah? Akhirnya Nabi Musa ini saya persingkat cerita begini. Kalau diperpanjang sampai jam 11 malam. Nabi Musa mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Allah langsung menjawab, jangan lagi kamu mendoakan perempuan itu karena dia sudah kutakdirkan tidak punya keturunan. Bukan ekstrim. Jangan lagi kamu berdoa untuk perempuan itu karena dia sudah kutakdirkan tidak punya keturunan. Disampaikanlah kepada perempuan ibu, saya bantu ibu berdoa, tapi Allah menjawab ibu tidak punya keturunan. Pulanglah, berpisah, pulanglah perempuan itu. Selang berapa waktu ketemu lagi. Selang berapa waktu ketemu lagi. Perempuan ini sudah membawa, menggendong bayi yang lahir dari rahimnya sendiri, anak kandungnya. Nabi Musa tanya, ya Allah, tinggal bahasa kita, ya Allah, gimana ceritanya ini? Apa kata Allah? Sejak kamu beritahu bahwa dia aku takdirkan tidak punya keturunan, pekerjaannya sepanjang hari, sepanjang malam berdoa, menangis, meneteskan air mata, sampai akhirnya aku malu tidak mengabulkan doanya. Sampai akhirnya aku malu tidak mengabulkan doanya. Ya Latif, wahai Zat yang maha lembut, direngeki sama perempuan. Siapa yang membuat takdir? Siapa yang bisa merubah takdir? Zat yang sama, berdoa, direngeki, dirubah takdirnya oleh Allah. Itu hadirin saya. Apalagi kita tidak tahu takdir kita. Makanya ketika berdoa itu harus yakin. Innama amruhu idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Bermohonlah kepada Allah. Allah akan melihat doa kita. Bahkan ketika kita meneteskan air mata, Allah itu memanggil seluruh malaikat. Coba kamu saksikan betapa cantiknya aku berdoa jika meneteskan air mata. Tulis apapun permintaannya. Aku malu apabila tidak dikabulkan. Doa ibu kepada anak itu laksana doa Nabi untuk umatnya. Jangan pernah berhenti berdoa. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Saya ibu punya teman, Bu Mama begini, cerita ke saya, nangis ke saya, Ustadz balik, aku nek mulai, aku nek budal subuh pagi, apa sampai anakku teler, anakku delosor tuh nang kok. Paling Ustadz tuturi sampai entek nasihatku. Apa jawaban saya? Doakan Ustadz, jangan pernah berhenti mendoakan. Orang tuanya meninggal, ya Ustadz. Anak yang teler tadi jadi Ustadz. Dan saya sebut karena tidak diundang di sini. Doa itu kapan? Ada doa dari Nabi Ibrahim yang langsung diijabah saat itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dia bermohon kepada Allah. Saat itu juga Allah mengabulkan. Ya Nabi, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim.
Itu doa yang spontan, langsung dikabulkan. Ada doanya Ibrahim dikabulkan ribuan tahun. Di surah Al-Baqarah Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan di surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ketika Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah bersama Ismail, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang ini, kepada orang Mekah, seorang nabi yang lahir asli dari Mekah. Berarti sinten? Hanya Muhammad yang lahir dari Mekah. Itu sekian ribu tahun Allah kabulkan dengan hadirnya Muhammad. Jadi tugas kita hanya berbohong pada Allah. Allah kabulkan setelah kita meninggal, apakah mungkin besok lusa, itu urusan berdoa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ya Aziz ya Razzaq ya Jabbar ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembali lagi kami mengangkat tangan bermohon kepada-Mu ya Allah, karena kami percaya apapun yang kami terima selama ini adalah karena kasih sayang-Mu ya Allah, bukan karena kehebatan ibadah kami. Sungguh ibadah kami terlampau sedikit bila dibandingkan dengan nikmat karunia yang telah Kau berikan pada kami ya Allah. Kalau bukan karena perintah untuk berdoa, sungguh kami malu bermohon, mengangkat tangan meminta kepada Engkau ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami banyak melakukan dosa sejak kami lahir, anak-anak, remaja, dewasa sampai kami tua seperti ini. Kami banyak melakukan kefasikan, kezaliman, kemunafikan yang pernah kami lakukan ya Rabbi. Tapi kami yakin ampunan-Mu maha luas. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, sehitam apapun masa lalu kami, ya Rahman ya Rahim, bimbing kami ya Allah, bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar bisa mengisi sisa umurnya dengan ibadah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau titipkan anak kepada kami. Sungguh berat mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleh, tapi kami yakin ada Engkau di atas sana ya Allah. Maka berikanlah kami kemudahan untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Besarkanlah hati kami, luaskanlah ilmu kami, lapangkanlah rezeki halal kami ya Allah, agar kami tidak silau dengan apapun yang Kau haramkan, agar kami tidak tertarik dengan apapun yang Kau larang. Berikanlah kemudahan kami untuk mendidik anak-anak kami. Mudahkanlah ustaz-ustazah, guru-guru di Al-Kautsar ini untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah segala pengabdiannya, jadikanlah segala kesibukannya sebagai bagian ibadahnya kepada Engkau ya Rabbi. Gantilah dengan apa yang lebih berharga dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jangan memutuskan rahmat-Mu karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hati kami hati yang tertaut dalam masjid, hati yang tertaut dalam syariat-Mu, hati yang tertaut dalam Islam-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Islam. Jangan biarkan kami sesat ya Allah. Jangan biarkan kami jauh dari syariat-Mu ya Rabbi. Kami ingin menghadap kepada Engkau kelak dalam keadaan ridha dan diridhoi. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Rabbi, karena hanya Engkau lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin sekalian, semoga manfaat. Semoga kita dipertemukan tidak hanya di masjid ini,
Mudah-mudahan jerih payah kita mendidik anak-anak kita menghantarkan kita berkumpulan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum.